Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Unesfer 2021. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Anjani Malina Putri Fatimah, biasa dipanggil Anjani, dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2020. Nah, di podcast Unesfer 2021 kali ini kita akan ngepoin nih tentang UKM, forum UKM, dan juga Unesfer 2021. Nah, narasumber kita hari ini ada Mbak Aini dan Mas Nanda. Halo Mbak Aini dan Mas Nanda. Halo. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga. Kesibukan akhir-akhir ini gimana nih Mbak Aini sama Mas Nanda? Oke, mungkin Mbak Ini dulu, gimana Mbak Ini? Ya cukup sibuk sih sebenarnya karena persiapan semester ya. Jadi ya biasalah kesibukan panitia. Kalau Mas Nanda sendiri gimana tuh? Oke, kalau kesibukan dari saya Mbak Jani sama mungkin ya seperti Mbak Aini ya. Karena di FUKM ini ada kepanitiaan Unesfer sedang mengemas dan juga mungkin ya kesibukan mengenai kegiatan dan proja dari FUKM itu sendiri. Oh iya, sebelumnya tak kenal kan maka tak sayang. Tapi kalau tak kenal maka kenalan kan ya Mas Mbak ya? Oke, siap. Nah, kita kenalan dulu nih sama Mas Nanda sama Mbak Aini. Mungkin dari Mas Nanda dulu. Oke, kalau dari saya mungkin kenalan dulu ya teman-teman. Ini saya Nanda Pramudia Firdaus, jurusan Teknik Mesin angkatan 2017. Nah, mungkin itu aja Mbak ini. Oh iya Mas Nanda sendiri di FUKM selaku apa ya Mas di FUKM? Oke, kalau dari saya di Forum UKM ini selaku Ketua Forum UKM tahun 2021 ini. Wah, sebagai ketua nih teman-teman. Iya. Selanjutnya Mbak Aini monggo. Oh ya, perkenalkan nama aku Nur Aini, biasa dipanggil Aini, dari jurusan Sejarah angkatan 2019. Di sini sebagai Ketua Unesfer tahun 2021. Wah, jadi di sini narasumber kita hari ini tuh ada Ketua FUKM 2021 dan Ketua Unesfer 2021. Nah, hari ini nih Mas Mbak, kita akan ngepoin sedikit nih tentang UKM dan forum UKM serta Unesfer 2021. Oke. Nah, hari ini seperti itu banyak maba-maba nih yang belum tahu UKM itu apa, bahkan forum UKM, apalagi Unesfer 2021. Mungkin dari Mas Nanda bisa dijelaskan dulu UKM itu apa sih? Oke, jadi gini ya teman-teman, kalau di Universitas Negeri Semarang ya kita ada beberapa organisasi internal kampus. Ya, itu kalau di tataran universitas ada UKM dan forum UKM. Nah, kalau forum UKM sesuai dengan SK yang diterbitkan oleh Rektor UNES, FUKM ini merupakan salah satu lembaga. Tapi yang notabene forum UKM ini menghimpun UKM-UKM yang ada di Universitas Negeri Semarang. Nah, jadi ya ibarat kata ini perkumpulannya teman-teman UKM kalau untuk forum UKM itu sendiri. Oh, jadi perbedaan dari UKM dan forum UKM itu sendiri Mas yang lebih spesifik nih buat teman-teman biar lebih tahu. Oke, jadi kalau perbedaannya kalau untuk forum UKM UNES itu kita memiliki 3 fungsi pokok ya, yaitu koordinasi, pelaporan, dan evaluasi. Nah, jadi fungsi ini nanti itu yang menjadi tanggung jawab kita, entah untuk koordinasi dengan UKM-UKM yang ada di UNES dan juga koordinasi dengan pihak pimpinan kampus. Mungkin dalam hari ini bidang kemahasiswaan. Nah, kita nanti kan kedepannya menampung aspirasi, menampung dari grafik perkembangan teman-teman UKM selama 1 tahun seperti apa. Biasanya kita melakukan ya kayak evaluasi, pelaporan dan sebagainya itu 3 bulan sekali. Nah, itu Mbak Anjani. Oh iya, jadi forum UKM tuh kurang lebih kayak wadahnya buat UKM ini ya Mas ya. Betul. Nah, selanjutnya nih untuk Mbak Aini nih, Unesfer tuh apa sih menurut Mbak Aini? Menurut saya ya. Iya, Jadi boleh. Unesfer itu kan suatu wadah untuk mempromosikan dan mengenalkan UKM-UKM yang ada di UNES ini kepada mahasiswa baru gitu. Jadi nanti kegiatan dari Unesfer sendiri itu pokok intinya tuh kita mengenalkan UKM-UKM karena ini sistemnya online ya. Kita mengenalkan melalui video profil seperti itu Mbak. Baik. Seru banget nih ya Mbak Unesfer ini 2021 apalagi Ya dong. untuk menyambut maba-maba juga kan ya. Nah, selanjutnya nih di FUKM nih Mas. Kan pasti ada bidang-bidangnya. Apa aja tuh Mas bidang-bidangnya Oke, yang jadi ada di FUKM? Kalau untuk forum UKM ini kan kita ada 7 bidang sesuai dengan SK yang ada ya. Nah, jadi kalau yang pertama itu ada bidang olahraga, bidang seni, bidang minat dan bakat, bidang minat dan teknologi. Terus ada bidang kerohanian dan kesejahteraan. Terus ada bidang seni dan bidang olahraga ya. Nah, itu ada beberapa bidang yang ada di FUKM. Nah,
selanjutnya dari bidang-bidang tersebut juga ada yang menunjang ataupun mensupport dari bidang tersebut, yaitu ada biro. Nah, ada biro manajemen organisasi, biro kominfo, dan juga biro HRD. Nah, salah satu kegiatan Unesfer ini juga merupakan kegiatan yang diinisiasi dari teman-teman biro manajemen organisasi. Nah, jadi yang menjadi penanggung jawab untuk kegiatan ini dari biro manajemen organisasi itu. Oh, jadi Unesfer ini merupakan salah satu program kerja dari FUKM itu sendiri. Betul. Oh ya, kalau dari Mbak Eni nih, Mbak Eni kalau nggak salah juga salah satu bagian dari FUKM ya Mbak ya? Iya benar Mbak. Nah, kalau menurut Mbak Eni FUKM tuh gimana sih Mbak keseruannya gitu? Kalau FKM sendiri menurut aku ya, karena aku di sini sebagai sekretarisnya Mas Nanda ya, jadi mungkin sedikit banyak tahu mengenai kegiatan-kegiatan FUKM gitu. Jadi kalau di FUKM sendiri kita kan ada dua fokus ya, di internal sama di eksternal. Kalau di internal itu kan kita fokus ke mungkin proyek-proyek tiap bidang, misal mengadakan kayak webinar kayak gitu kan. Kalau di eksternalnya kita fokus ke UKM, jadi kayak apa ya? pengawasan ataupun nanti kita serap aspirasi dari UKM itu melalui bidang-bidang yang ada di FUKM. Oh, baik. Udah agak sedikit paham nih tentang FUKM buat teman-teman juga sekalian. Selanjutnya nih, apa sih yang membedakan FUKM dengan organisasi lain yang ada di UNES nih? Mungkin bisa dari Mas Nanda dulu, habis itu nanti ke Mbak Eni. Oke. Jadi kalau yang membedakan antara forum UKM dengan organisasi yang lain ya teman-teman, sebenarnya yang menjadi ciri khas kita itu lebih ke menghimpun aspirasi dari teman-teman sesuai dengan passion yang dimiliki oleh teman-teman. Misal ada teman-teman yang memiliki passion futsal, olahraga, renang dan sebagainya gitulah. Dengan adanya UKM, ini teman-teman bisa mengembangkan diri. Nah, jadi kalau yang membedakan ya secara gambaran lebih umumnya, jadi kalau di UKM ataupun lembaga yang lain, kalau di lembaga lain mungkin teman-teman lebih akan mengenali bagaimana sih organisasi, bagaimana sih cara manajemen organisasi, bagaimana bekerja sama dalam sebuah tim. Tapi kalau di forum UKM maupun di UKM ini teman-teman selain mendapat hal itu semua yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman akan mendapatkan skill khusus, skill ataupun kemampuan yang menjadi nilai prioritas teman-teman. Misal kemampuan teman-teman di bidang riset dan penelitian ya. Selain teman-teman mempunyai skill yang bagus di bidang riset dan penelitian, teman-teman juga nantinya bisa memahami bagaimana sih cara manajemen organisasi, bagaimana bekerja secara tim dan sebagainya gitu. Jadi ada bidang spesifik yang dimiliki teman-teman, kemampuan spesifik yang dimiliki oleh teman-teman, dan juga nanti ada soft skill yang seperti tadi yang saya sebutkan gitu. Itu Mbak Anjen. Oh, baik. Ini menurut Mas Nanda sendiri nih, ya. kalau dari Mbak Eni nih, kayak suka duka nih dari ikut FUKM, tapi mungkin banyakan sukanya kali ya Mbak. Dukanya mungkin ya dari Mbak Eni lebih banyak sukanya sih, karena kan kita di sini sama-sama berproses ya. Kalau menurut aku sih FUKM ini kan tupoksinya sebagai forum ya, forum unit kegiatan mahasiswa. Jadi kita menampung aspirasi dari UKM, terus kita juga mengadakan mungkin forum diskusi gitu, gimana baiknya UKM ke depannya, ataupun mungkin kita juga menampung keluh kesah dari UKM untuk kita lanjutkan ke birokrasi gitu. Jadi kayak sebagai penjembatan gitu. Oke, ini udah mulai paham nih lagi tentang FUKM. Nah, selanjutnya nih, ngomong-ngomong Unesfer itu tujuannya sebenarnya apa sih Mbak? Tujuan dari Unesfer itu sendiri? Iya, tujuannya Unesfer seperti yang tadi tak sampaikan, itu mengenalkan dan mempromosikan UKM. Jadi nanti adanya Unesfer ini tujuannya untuk agar maba-maba angkatan 2021 ini tuh paham dan tahu apa aja sih UKM yang ada di UNES, dan mereka bisa ikut serta mungkin berproses di dalam UKM yang mereka minati sesuai soft skill-nya masing-masing gitu. Oke, jadi pengenalan UKM bagi maba-maba, apalagi ini kan online ya Mbak ya, maba-maba pada bingung kayak tahu UKM dari mana nih, UKM apa nih, ikut apa nih, apa sukanya apa. Seru banget sih kayaknya, kayak bakal dinanti banget Unesfer 2021. Selain Unesfer 2021 nih, dari FUKM itu kegiatannya apa aja ya? Oke, kalau dari UKM ya kita sebenarnya
ada banyak agenda dan kegiatan ya teman-teman. Ya salah satunya ini yang menjadi program terbesar dari Forum UKM yaitu Unesfer. Nah, program yang lain juga misal seperti pelatihan desain, pelatihan manajemen organisasi, ada webinar seni, webinar olahraga, dan nanti ada beberapa serat aspirasi serta diskusi bersama teman-teman UKM maupun teman-teman mahasiswa yang notabene mungkin tidak masuk UKM tapi dia memiliki kemampuan di bidang yang ada di Forum UKM ini. Jadi nanti kita juga sasarannya ada yang ke internal, ada yang juga ke eksternal ke mahasiswa umum gitu. Itu Mbak Anjani. Oke. Jadi banyak banget sih sebenarnya kegiatan FUKM yang iya. seru-seru banget. Cuman emang event terbesarnya dari FUKM itu sendiri tuh Unesfer ini ya Mas? Iya betul. Jadi yang paling ditunggu juga bersama maba-maba 2021 khususnya. Nah selanjutnya nih, Unesfer itu kan untuk 2 tahun ini dari 2020 dan 2021 ini kan karena ada pandemi dilaksanakan secara daring. Nah untuk Mbak Aini dan Mas Anda kan sudah angkatan 2019 ke atas ya, jadi merasakan nih Unesfer offline ya. Jadi ceritain dong gimana nih kayak perbedaannya online dan offline dari Unesfer itu sendiri. Kalau untuk Unesfer secara offline ya euforianya pasti kan lebih dapat ya, karena kita datang langsung kayak ke stand-stand UKM gitu, kita bisa tanya-tanya langsung, kita bisa lihat langsung gitu UKM itu isinya apa aja gitu kan. Kalau di online ini kan bedanya ya dari mahasiswa baru cuma bisa mendengarkan, mungkin interaksi pun terbatas ya kalau misalkan di Zoom meeting ataupun sejenisnya gitu. Itu sih Mbak. Kalau dari pengalaman Mas Nanda pribadi nih, Unesfer zaman-zaman offline nih, masih ketemu teman-teman, masih seru-serunya. Oke, kalau dari saya berarti saya pernah mengalami ya teman-teman Unesfer berarti di tahun 2017 itu teman-teman. Nah, kalau di tahun 2017 ya untuk gambaran teman-teman ya sebenarnya kita bersama misal ada teman rombel ataupun teman PPAK baik fakultas ataupun universitas, kita bareng-bareng hadir ke kegiatan Unesfer ini. Nah nanti di Unesfer tersebut nanti ada berbagai macam stand dan hiburan ya Mbak Anjani ya. Nah nanti di situ teman-teman bisa bertanya-tanya, bisa berkomunikasi sesuai dengan apa yang teman-teman minati sebenarnya. Kalau di offline seperti itu. Jadi ya tadi yang dijelaskan sama Mbak ini interaksinya lebih lebih baik gitu menurut saya daripada kegiatan online. Nah tapi menurut saya gini sih, yang namanya kehidupan ya ataupun manusia itu kan harus bisa beradaptasi dengan kondisi dan lingkungan yang ada ya. Apalagi kalau misal kita berbicara apa sih yang harus kita siapkan untuk menghadapi masa yang akan datang, apalagi di era disrupsi seperti ini ya, itu adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan, dengan sekitar dan sebagainya. Nah itu satu bekal yang luar biasa. Nah, ketika nanti kita tidak bisa beradaptasi ya kita akan tergerus dengan perkembangan yang ada. Nah, makanya saya sarankan ke teman-teman semuanya nikmati yang ada. Insya Allah ya akan memberikan sesuatu yang bermanfaat gitu. Dan tergantung nanti dari teman-teman mengikuti kegiatan Unesfer ini secara konsisten atau tidak ya. Iya betul banget. Nanti ada yang ditinggal tidur. Iya, nah gitu betul. Wah udah kebayang banget nih euforia offline, euforia Unesfer offline di tahun-tahun sebelumnya. Yang terakhir 2019 mulai dari cari-cari jobs dari UKM, kepoin UKM yang ada. Nah, selanjutnya kita bakal bahas konsepan acara dari Unesfer 2021 tahun ini. Gimana tuh Mbak ini? Oh ya, kalau untuk konsepan Unesfer tahun ini ya sebenarnya sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya walaupun sama-sama daring atau online gitu ya. Untuk konsepan Unesfer tahun ini sendiri itu kita buat serangkaian acara. Yang pertama itu ada acara pembukaan, yang kedua ada kompetisi, ada podcast, dan ada webinar atau talk show. Terus yang terakhir ada penutupan gitu. Nah untuk tanggalnya sendiri tuh Mbak, ini kan acaranya banyak banget nih. Tuh acara mulainya tuh kapan sih biar teman-teman bisa mempersiapkan diri mereka buat ikut Unesfer ini? Nah untuk tanggalnya sendiri kita mulai di tanggal 11 yaitu TM, Technical Meeting. Terus untuk pembukaannya di tanggal 18. Serangkaian kompetisi itu di tanggal 18 sampai tanggal 24. Terus acara webinar itu di tanggal 25 dan penutupannya di tanggal 26. Oh jadi lama banget ya bisa buat dalam apa?
Iya, buat ngisi waktu maba-maba kalau lagi gabut atau lebih bermanfaat buat ikut webinar kompetisi. Apalagi kompetisinya ada juaranya, ada hadiahnya juga kan pasti. Iya, pastinya. Nah, benar-benar. Jadi teman-teman jangan lupa ikutin nih kompetisinya dan Unesfer-nya serangkaian kegiatannya untuk mengisi waktu luang dan mendapatkan ilmu. Nah, selanjutnya nih Mbak Eni. Ini terakhir sih sebenarnya. Jadi ada itu nggak sih kayak motivasi gitu buat adik-adik maba 2021 untuk mengikuti Unesfer ini dari Mas Nada ataupun Mbak Eni? Oke. Kalau dari saya mungkin teman-teman kan sudah mengikuti serangkaian kegiatan penerimaan mahasiswa baru ya, baik tingkat universitas, tingkat fakultas maupun tingkat jurusan ya. Nah harapannya ya kalau dari saya teman-teman harus tetap semangat untuk berproses dan belajar tidak hanya di bidang akademik saja tapi di bidang non akademik pun teman-teman harus giat gitu karena itu menjadi bekal yang menurut saya paling utama. Nah untuk teman-teman mengarungi dunia yang lebih lebih pasti nanti terutama dalam masyarakat nantinya gitu. Nah kalau dari saya itu aja, nanti teman-teman bisa proses belajar melalui forum UKM maupun melalui kegiatan-kegiatan UKM yang ada di Universitas Negeri Semarang. Itu aja Mbak Ajeng. Nah dari Mbak Eni sendiri nih gimana nih? Ada motivasi nggak buat adik-adik? Untuk mahasiswa baru ya, buat teman-teman mahasiswa baru, saya ucapkan selamat bergabung ya di dalam dunia perkuliahan. Silakan berproses semampu kalian, sesuka kalian, cari pelajaran-pelajaran baru yang ada di masa-masa kuliah ini gitu. Mungkin itu aja sih Mbak, tadi udah disampaikan sama Mas Nada. Karena sebenarnya tuh gabung-gabung UKM organisasi di kuliah ini tuh kayak seru banget, apalagi kan kalau misal kita online nih kayak kita nggak bisa ketemu, tapi itu kita bisa ketemunya lewat acara-acara dari organisasi, acara-acara UKM. Jadi kita tuh punya poin plus tersendiri, bisa dapat ilmu manajemen waktu dan ilmu-ilmu yang lainnya banyak banget sih yang didapat kalau kita jadi UKM dan organisasi. Wah nggak kerasa ya Mas Nada Mbak Eni, kita udah ngomongin UKM, forum UKM, Unesfer, banyak banget yang kita omongin hari ini. Mungkin semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Nah untuk teman-teman yang masih pengen kepoin nih tentang forum UKM maupun Unesfer, bisa kemana nih Mas Nada? Oke, buat teman-teman yang mau mengetahui tentang terutama forum UKM ya teman-teman, silakan teman-teman bisa follow dan ikuti terus kegiatan-kegiatan dari Unesfer ya melalui Instagram yaitu forum UKM Unes dan juga melalui sosial media YouTube yaitu forum UKM Unes juga. Nah nanti teman-teman silakan bisa scroll, teman-teman bisa lihat satu persatu ya. Nah di situ teman-teman bisa mengetahui berbagai macam kegiatan yang sudah kami lakukan sebagai upaya gambaran teman-teman kedepannya ingin mengikuti UKM yang mana gitu. Mungkin itu saja kalau dari saya Mbak Dani. Kalau yang masih kepo tentang Unesfer nih Mbak, bisa ke IG-nya yang mana? Oh ya, kalau untuk teman-teman maba yang mungkin pengen tahu lebih lanjut mengenai informasi Unesfer bisa kunjungi @unesfer di Instagramnya, dan ada channel Telegram kita, teman-teman juga bisa join di Unesfer Official. Nah mungkin cukup segitu saja pembahasan kita hari ini. Terima kasih Mas Nada dan Mbak Aini. Oke, sama-sama Mbak Ajeng. Udah bahas semuanya dari UKM, forum UKM maupun Unesfer. Nah mungkin cukup sekian dari podcast kali ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Sampai jumpa di Unesfer 2021. Dadah.